Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nas'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdilu fala mudhillalah wa ma yudhilu fala hadilah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasulullah ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar hingga saat ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada bimbingan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat atas jasa dan ketauladanan beliau, umat Islam dapat berkembang hingga seperti saat ini. Jamaah yang dirahmatin Allah, kita ketahui seluruh umat muslim di dunia sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang tidak henti-henti hingga saat ini. Tentunya di dalam semua musibah yang kita hadapi saat ini pasti ada hikmahnya, seperti yang tercantum di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Jamaah yang berbahagia, virus COVID-19 tak pandang bulu karena bisa menyerang siapa saja, baik yang muda, tua, saleh, kuat, dan yang sehat sekalipun. Merebaknya virus COVID-19 ini mengingatkan kita pada kisah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, apakah kita akan binasa? Padahal di antara kita masih ada orang-orang yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Melalui wabah virus COVID-19 ini, kita disadarkan untuk mengingat dosa dan kematian. Sudahkah ibadah selama ini cukup untuk bekal kehidupan kita selanjutnya? Meski banyak yang mengalami kesusahan, adanya pandemi bukan berarti harus menyerah. Teruslah berikhtiar untuk tetap sehat, hidup untuk anak atau keluarga, dan berguna bagi orang lain. Dari sisi Islam, terkait peristiwa wabah, kala Syam mengalami wabah penyakit, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah di tengah perjalanan menuju ke sana, lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah. Usai mendengarkan adanya wabah, saat ditanya, apakah kita hendak lari menghindari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, benar, kita menghindari suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna berikutnya, di balik merebaknya virus, kita disarankan untuk selalu menjaga kebersihan, layaknya betapa Allah dan Rasulnya mencintai kesucian. Kemudian memahami bahwa adanya wabah untuk tetap bersabar dikala susah, menjaga diri untuk terus bersyukur dikala bercukupan. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkara adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa satu musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
Hadirin yang dirahmati Allah, bertawasul juga menjadi cara ikhtiar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul sendiri berarti aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima. Di era pandemi saat ini, banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi. Oleh sebab itu, jadikan ini sebagai ajang berbagi. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Bahkan ia mampu menjadi cara tawasul untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah akan menjauhkan kita dari keburukan. Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa Tuhan. Hadis riwayat Tabaran. Selain itu, dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh biji kurma." Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang miskin mampu bersedekah sesuai kemampuannya, tak ada ikatan yang membelenggu dengan paksaan. Bila tak memiliki harta untuk dibagi, kita masih punya fisik dan pikiran untuk bermanfaat bagi yang lain. Sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa masker, barang sembako, hand sanitizer, disinfektan, makan untuk yang isolasi mandiri, tenaga, pikiran, atau apa saja yang dibutuhkan oleh orang sekitar. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan singkat ini, saya pribadi mengajak saudara-saudara untuk saling bantu, membahu, saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Marilah khotbah atau kultum singkat ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.